Halo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, para muda, milenial yang ada di Indonesia maupun yang ada di beberapa negara. Tadi saya melihat ada yang dari Singapura, ada dari Malaysia, ada dari yang Taiwan, Indonesia. Seakan bisnis ini tidak ada sekat dengan adanya sebuah informasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasbi, MC kita. Beliau seorang lulusan SMK yang saat ini menduduki peringkat bintang 7. Beliau ada di Kota Bumi, Lampung Utara. Saya tahu persis karena beliau ini putra dari sponsor saya, Bapak Suyamto. Beliau diajari membangun bisnis ini tatkala mereka masih seorang pelajar. Dan sponsor saya ini sepakat dengan saya, juga saya terhadap anak saya, sekolahmu jangan sampai mengganggu bisnismu. Ya, jadi Tiansi ini tidak boleh terganggu. Kenapa? Karena saya takut mereka seperti teman-teman di luar sana yang mereka ngotot sekolah, tapi mereka lupa mempersiapkan mentalnya untuk menjadi pebisnis. Karena apa? Karena di dunia ini yang jelas tidak bisa terlepas dengan yang namanya jual beli. Saya dulu waktu mau nikah saya juga menjual diri saya ini ganteng atau tidak, bagus atau tidak. Jadi saya menawarkan diri kepada calon istri saya. Ya. Oh, saya belum diterima, saya pulang lagi, saya bercermin lagi, saya berdandan lagi sampai saya diterima. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada yang terlepas dari yang namanya konsep jual beli. Kita setuju Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Herman seorang peringkat bintang 7 tadi Pak Hasbi sudah menghantarkan bahwa Pak Herman ini adalah orang yang sangat luar biasa, sibuk sekali, seorang pegawai negeri. Apalagi di tengah-tengah COVID saat ini, beliau betul-betul sebagai tenaga medis sangat sibuk untuk membantu banyak orang yang bermasalah tentang COVID ataupun bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak kena COVID-19 ini. Pak Herman ini beliau punya prinsip seperti ini, saya tidak mau berulang tahun peringkat saya. Jadi kalau saat ini menjadi peringkat bintang 7, setiap tahun harus naik menjadi bintang 8. Tahun depan harus naik menjadi seorang bronze lion. Jadi beliau tidak mau berulang tahun di dalam peringkatnya. Ya. Dan hebatnya Pak Herman ini percaya dengan Tiansi ini awalnya bukan dengan bisnisnya, tetapi dengan produknya. Kenapa? Karena beliau mengalami kecelakaan, patah tulang terbuka sampai 3 tempat. Dokter sudah mengatakan harus amputasi, tetapi beliau mengatakan saya tidak mau diamputasi. Lebih baik saya jalannya agak tidak sempurna, tetapi tetap memiliki 2 kaki. Nah, jadi beliau merupakan bukti produk yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Herman, nama saya Antonius. Saya ada di Lampung, khususnya tepatnya di Metro, ya, di Metro. Dan saat ini saya akan membahas tentang bisnis ini karena banyak sekali di luar sana yang mempertanyakan apakah bisnis ini layak diperjuangkan atau tidak. Bahkan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa bisnis ini sulit. Itu. Tetapi saya katakan kepada teman-teman, bedakan antara sulit dan mustahil. Kalau sulit, ini masih bisa diperjuangkan. Apalagi di bisnis ini ada mentornya, ada konsultannya, ada tim pengundang Anda yang beliau siap membackup Anda dalam suka maupun duka. Ketika Anda mengalami penolakan, ketika Anda belum bisa, Anda akan di-backup oleh beliau. Ya, jadi sulit ini akan menjadi mudah. Kenapa? Karena sulit ini bukan mustahil, tetapi kalau mustahil ini sudah tidak bisa diperjuangkan sama sekali. Contoh misalnya dalam bulan kan nggak mungkin. Nah, ini mustahil.
Jadi banyak orang mengatakan bisnis ini sulit, benar sulit. Ya, mungkin di antara Anda yang hadir di sini juga ketika menawarkan atau mengundang teman-teman untuk masuk ke live streaming ini mengatakan bahwa bisnis ini sulit. Kenapa sulit? Ya jelas karena baru sedang belajar. Untuk selesai SD aja anak-anak kita itu perlu 6 tahun. Untuk SMP perlu 3 tahun. Apakah mereka tidak mengalami kesulitan? Sulit. Tapi kalau mereka bisa melampaui kesulitan ini, hal-hal sulit ini, maka mereka justru akan semakin bertumbuh. Sama di bisnis ini, kalau kita tidak mengalami kesulitan, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Bertumbuh menjadi apa? Di bisnis ini kita akan ditempa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader yang bisa membimbing, yang bisa melayani, yang bisa mengerti. Kepada siapa? Kepada jaringan-jaringan kita atau teman-teman kita dari berbagai suku, karakter, ya, bahkan watak mereka. Kita harus tahu. Nah, untuk tahu ini berarti kan kita harus belajar. Kalau tidak belajar, maka boleh dikatakan kita mustahil untuk sukses di bisnis ini, Bapak Ibu. Kemarin saya melakukan home meeting. Home meeting itu suatu pergerakan membangun bisnis ini di darat. Saya kemarin home meeting di daerah Lampung Tengah. Perjalanan kurang lebih 60 kilo menggunakan kendaraan roda 4. Saya ditanya oleh jaringan saya, beliau New Silver, ya, beliau tanya seperti ini, Pak Anton, saya sudah menawarkan bisnis ini kepada teman-teman, tetapi beliau mengatakan bahwa saat ini banyak MLM atau multi level marketing, atau banyak orang di luar sana menyebut bahwa masuk langsung mati, masuk langsung mingkem. Ada juga yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi sekarang ini banyak MLM. Mana yang harus saya pilih? Itu. Nah, kalau kita bicara tentang MLM, berbicara tentang jaringan, ini saat ini sudah tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena saat ini adalah eranya, ini zamannya. Kalau kita tidak mau menerima informasi tentang multi level marketing atau network marketing atau jaringan kerja, saya yakin di bidang usaha apapun kita akan lambat. Contoh nih, kalau kita memiliki satu toko dengan 10 toko, dengan 100 toko, saya yakin sukses akan lebih cepat ya memiliki 100 toko. 5 bidang sawah dengan 1, dengan 10 pasti panennya lebih banyak yang 100, yang 10, yang 5. Jadi artinya kita nggak bisa memungkiri bahwa yang namanya jaringan itu mutlak di usaha apapun. Hanya tinggal dia menyadari enggak bahwa bisnis ini akan memiliki akselerasi sangat luar biasa kalau kita memiliki jaringan. Tapi jaringan yang seperti apa? Nah, jaringan yang betul-betul terdidik. Untuk terdidik tadi Pak Herman sudah mengatakan, ini ada lembaga pendidikan namanya One Vision. Kita dibawa ke sana untuk apa? Untuk dipermak. Dari latar belakang apapun kita bisa sukses. Kenapa? Ibaratnya kita barang mentah, masuk ke industri network marketing, dan pabriknya namanya One Vision itu, maka hasilnya akan sama seperti apa? Sama menjadi orang-orang yang sukses, seperti orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan One Vision ini. Jadi teman-teman lupakan kata-kata sulit atau bahkan mustahil. Kenapa? Karena ada suatu lembaga yang akan mencetak kita. Tinggal kita masuk, nurut, maka kita akan keluar menjadi orang yang sukses seperti pendahulu-pendahulu kita. Kembali ke multi level marketing tadi. Sekarang ini satu hari bisa muncul di media sosial itu paling tidak 1000 jenis multi level marketing, ya. Kalau kita nggak mau ambil, ditawari, besok pasti ditawari lagi, besok pasti ditawari lagi, besok pasti ditawari lagi. Nah, repotnya masalahnya kalau Anda ditawari saat ini dan Anda tidak ambil peluang ini,
saya yakin besok juga akan ditawari lagi. Hanya masalahnya orang yang nawari pertama mereka sudah sukses, sementara Anda sedang memulai. Kenapa? Terlambat. Nah, kemudian bagaimana supaya kita tidak rancu, tidak bingung melihat sebuah industri multi level marketing yang benar? Tadi Pak Herman dari awal sudah katakan, lihat produknya, sertifikat produknya apa, pengalaman empirisnya yang sembuh dari produk ini siapa. Pak Herman patah tulang, harus potong kakinya, sembuh, jalan. Saya kena paru-paru, dokter vonis 6 bulan, sembuh. Istri saya menderita kanker payudara, operasi, belum sembuh-sembuh. Sembuh dari sini, walaupun semuanya ini adalah pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melalui produk yang berkualitas, saya yakin tidak akan pernah bisa. Kemudian kita juga ditawarkan tadi untuk pembagian hasilnya, marketing plan-nya, atau rencana pengembangan usahanya seperti apa, kita akan dapat apa, bonusnya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, ya, rewardnya ada atau tidak, travelingnya ada atau tidak, omsetnya hangus atau dihitung akumulasi selamanya. Tadi dijelaskan. Kemudian ada lembaga pendidikannya atau tidak, tadi juga sudah dijelaskan. Jadi saya bilang sama teman saya ini, Mas, kalau sampai ditawari industri network marketing, info itu terima aja. Tapi ingat, lihat dulu 4 pilar itu. Ada enggak? Kalau ada salah satu yang tidak ada, enggak usah diterima. Apalagi perusahaannya abal-abal, enggak jelas. Katanya internasional, tetapi ketika kita cek, kantornya hanya lokalan Indonesia. Tapi kalau Tianxi Anda bisa cek. Cek aja di Google. Kantor Tianxi Amerika, Belgia, India, Australia, pasti keluar. Kenapa? Karena ini betul-betul mendunia. Dan Pak Anton ini saksi dari semuanya itu. Artinya dari tahun 2003-2004, Pak Anton sudah betul-betul mau mempelajari. Bahkan kami hadir di beberapa cabang perusahaan di dunia ini. Jadi lihat dulu. Jadi nggak usah kita ini bingung kalau ditawarin network marketing. Lihat dulu 4 pilarnya ada nggak. Kalau nggak ada, udahlah tolak aja. Tetapi jangan memblokir atau memutuskan persahabatan dengan mereka. Ambil mereka, undang ke live streaming seperti ini supaya mereka memahami, mereka teredukasi bahwa MLM yang benar adalah ini, adalah Tianxi. Ini. Terus yang kedua, saya ketemu juga dengan jaringan saya, belum lama juga. Dia join membership bronze, ini upgrade minggu ini menjadi silver. Dia bilang gini, Pak, kok produknya sulit ya dijual ya? Saya bilang, siapa suruh jual produk? Ya, siapa suruh mencari orang sakit? Kalau Anda mencari orang sakit, sampai saingannya Pak Herman, saingannya Pak Yusuf Ayudi, saingannya dokter. Tapi kalau ketemu orang sakit, ya jangan ditolak, ya tolong mereka, karena itu tugas mereka, tugas kita, ya ini. Jadi kita bukan menjadi pengganti dokter atau mencari orang sakit, tetapi kita mengedukasi. Ini loh, ini produk. Makanya kalau kita masuk ke sebuah industri pemasaran, marketing, itu pasti ada yang namanya training. Training apa? Tentang produk knowledge. Supaya kita tahu produk kita ini terbuat dari apa, kualitasnya seperti apa, diproduksi di pabrik mana, perusahaan apa. Kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjelaskan. Karena kalau kita nggak bisa menjelaskan, orang bisa saja tidak tertarik. Jadi orang tertarik itu bukan mereka menolak, tetapi mereka karena tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena kita menjelaskannya tidak menarik. Kenapa nggak menarik? Karena kita tidak mau mempelajari tentang produk ini. Jadi banyak teman-teman kami yang masuk di perusahaan ini, tetapi mereka brosurnya tidak dibaca, kemudian perusahaannya tidak dibaca. Jadi dia tidak punya pengetahuan. Ketika mereka berhadapan dengan orang, masalah akan muncul saat itu. Nah ini, jadi yang tidak bisa jual produk ya nggak apa-apa. Kita nggak bakat jual produk ya nggak apa-apa. Kenapa? Orang sukses di bisnis ini bukan ditentukan oleh bakat, tetapi ditentukan seberapa
lama, seberapa mau mereka untuk belajar. Ini jadi bakat ini bisa dikembangkan. Kalau kita diberi bakat sedikit oleh Tuhan, ya kita kembangkan. Kalau kita nggak kembangkan, ya malah diambil. Makanya orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Kenapa? Karena mereka mau mengembangkan bakatnya. Nah, kalau yang belum punya, ya berjalan sambil jalan ya. Nah, kalau kita bicara tentang produk, Pak Herman tadi bicara tentang join reseller, misalnya join satu dua produk, misalnya produk kecantikan atau produk kesehatan dengan membership 99.000 atau bron itu kurang lebih 1,5 sampai 1,8 itu kita dapatkan produk. Kalau kita mau jualan ya boleh aja, tapi syaratnya Anda pelajari. Contoh nih, pelajari tentang pembalut iris. Loh, pembalut iris kalau saya boleh berani mengklaim Indonesia tidak ada yang menyaingi iris. Kenapa? Karena iris ini ada alat deteksi dini kanker serviks. Jadi kalau saya jualan produk pembalut, saya nggak bicara aku jual pembalut. Oh enggak, aku jual alat deteksi kanker serviks. Harganya cuma 70.000, tetapi Anda tak kasih ventilator 30. Ya. Jadi saya jualan alat. Kalau mereka mengatakan masih mahal, ya sana pamer 600 mungkin sampai 800, ketemu dokter. Ya, buka baju. Enak mana? Dengan sendiri. Kan terlalu privasi. Ya, jadi ini luar biasa pembalut ini. Nah, orang mau membeli pembalut saja, itu tergantung bagaimana kita menjelaskan. Yang pertama itu, yang kedua, kita menjadi saluran berkat kesehatan untuk mereka loh. Kenapa? Karena kita juga membantu pemerintah. Kalau kita mengandalkan seorang perawat mempanjakan tentang kanker serviks yang pertambahannya sangat kuat ya, karena pola hidup, pola makan ini di Indonesia itu ya nggak akan terbagi. Nah, terus caranya bagaimana? Ya kita harus menjadi relawan, bekerja sama dengan perusahaan Tiansi ini. Caranya bagaimana? Ya menyadarkan supaya mereka tidak kena kanker serviks, gunakan pembalut yang terbaik seperti ini. Kita harus edukasi mereka, kita harus beri pendidikan pembelajaran mereka. Bapak selama ini yang digunakan pembalut mereka adalah pembalut yang dibuat dari daur ulang kertas bekas. Nah, mereka tidak tahu, mereka gunakan aja. Padahal itu untuk bisa menjadi bersih, menjadi putih, bahannya harus menggunakan dioksin. Nah, kalau kita kasih tahu seperti itu, coba tanya mereka. Orang bisa terpapar kanker serviks ini usia 15 tahun sampai dengan 70 tahun. Jangan bilang orang nenek-nenek atau orang menopause tidak bisa terpapar kanker serviks. Bisa. Nah, sepanjang hayat, wanita itu menggunakan 15.000 pembalut, 15 kali. Nah, kalau yang dipakai yang jelek bagaimana? Nah, itulah makanya kita sadarkan bagaimana orang mengerti. Kalau orang sudah mengerti, jual produk ini tidak sulit. Kalau yang mau atau suka jualan. Tapi kalau yang nggak suka jualan, sukanya hanya memberikan informasi, ya sudah, cari teman Facebook, kata Pak Herman tadi, cari daftar nama teman-teman Facebook kita, kemudian kita kenalan baik-baik, kita undang ke live streaming supaya mereka memahami, tidak dipaksa untuk join, tetapi dipaksa untuk mengerti. Kalau mereka sudah mengerti, saya yakin mereka akan memutuskan sendiri, teman-teman. Kalau mereka memutuskan menjadi bron, berarti Anda sudah menjual 1.300 poin. Kalau mereka memutuskan menjadi gold, Anda sudah menjual kurang lebih 6 juta. Nah, ini. Ya, jadi bisnis ini sebenarnya bisa dijalankan oleh orang yang suka jualan, oleh orang yang muda, oleh orang yang nggak punya uang, mungkin baru join reseller saja, atau orang yang betul-betul pengen menjadi mandiri, menjadi seorang pengusaha. Di sini kata Pak Herman tadi, kita dengan modal silver aja kita bisa menyaingi Kentucky Fried Chicken, ya, McDonald dan sebagainya. Ini teman-teman. Jadi kuncinya adalah kita mengedukasi. Sama ketika saya membangun, saya kenal bisnis ini oleh sponsor saya namanya Bapak Suyamto, juga beliau mengatakan, Pak Anton ini gunakan produk ini bagus, dia katakan seperti itu. Kemudian saya
hadir ke sebuah pertemuan, oh tak cocokkan benar, kemudian saya jalankan bisnis ini. Tentunya banyak sekali penolakan, iya. Saya pinter, ayo belajar terus dengan buku, dengan CD, netpi, pertemuan, komunitas, positif, belajar terus. Pak Anton pasti bisa. Pak Anton pasti bisa terima mobil mewah di sini. Nah, beliau meyakinkan seperti itu. Jadi saya bangun bisnis ini juga mengalami kesulitan. Tapi ini bukan mustahil. Karena bukan mustahil, saya perjuangkan. Nah, sama mungkin di antara teman-teman juga ketika mulai dikenakan bisnis ini, banyak orang yang mengatakan ini tidak mungkin. Ini mustahil, ya biarkan aja, itu kan kata mereka. Kata kita tidak. Jalankan saja. Kalau bicara tentang kesulitan, semua orang mengalami kesulitan. Pak Anton membangun bisnis ini tidak terelakkan hal seperti itu. Saya harus mencari produk ke stokis saja 107 kilo. Saya pertemuan setiap seminggu sekali 107 kilo pakai motor. Motornya buta. Tanpa SIM, bukan melanggar, maunya melanggar, tapi saya tidak punya uang untuk membeli itu. Bahkan ketika saya mulai keluar daerah, karena di Lampung ada 13 kabupaten, jadi saya mulai keluar kabupaten, itu kadang-kadang saya harus berpikir ulang, dan saya harus ngomong sama istri saya, Bu, ini uangnya sekian, kalau ini tak bawa untuk beli minyak dan perjalanan saya, ibu bagaimana makan sama anak-anak? Sampai saya sering nanam sayuran di pinggir rumah tuh, saya bilang ya udah sayurannya itu, anaknya dikasih aja air putih. Nanti kalau kita udah menjadi peringkat bintang 7, kita beliin susu yang banyak. Sekarang kita susah 1 sampai 2 tahun apa, tapi ketika menjadi peringkat 7, peringkat bintang 8, wesak karemu Bu. Betul, ketika menjadi peringkat bintang 7, income saya itu bisa menembus 14 juta, menjadi bintang 8 bisa 24 juta. Istri saya bingung, ini duit bener apa enggak? Diambil dari ATM, benar atau tidak? Dia bilang seperti itu. Tapi ini real. Kesulitan itu membuahkan kenyataan. Ya, bukan hal yang tidak nyata. Tetapi ini perlu diperjuangkan. Nah, ini teman-teman. Jadi intinya di bisnis ini bukan hanya uang. Kita menjadi orang baru, kita tidak tahu apa-apa. Kita dibentuk oleh upline kita, oleh pengundang kita. Mulai hari ini, teman-teman diundang ke live seperti ini, sebenarnya sedang dibentuk. Kalau orang mau dibentuk, kalau nggak nurut, ya kira-kira batu bata itulah. Tanah liat itu, kalau mereka tidak nurut dengan pencetaknya, jadi apa batu bata itu? Tetap mereka akan jadi tanah liat. Tapi kalau mereka mau dibentuk, dia akan menjadi guji-guji yang baik. Ya, akan jadi hiasan dinding yang baik. Sama. Kita ini ibaratnya perahu, kapal sedang ditempa, sedang masuk ke galangan kapal, sedang dipaku, sedang dilem, sedang ditambal yang bocor-bocor, ya, sedang kerangkanya dibenahi supaya baik, supaya kuat menghadapi badai. Suatu saat kita akan menjadi kuat, tubuh kita, kapal kita menjadi kuat, akan dicat supaya warnanya bagus, supaya menarik, supaya penumpangnya banyak, ya. Dan kapal ini tentunya tidak mungkin dibuat oleh penggalang kapal, oleh pembuatnya, pengusahanya, hanya untuk dilabuhkan di dermaga. Tidak. Saya yakin punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk melayani orang, untuk menyebarkan orang, untuk mengantarkan orang. Dia mau kemana? Mau tujuan mana? Nah, sama. Di bisnis ini bukan hanya uang. Kita dibentuk menjadi sebuah kapal yang akan dilayarkan kemana-mana, mengantarkan banyak orang sampai ke tempat tujuan. Sama seperti saya dibentuk menjadi kapal oleh pengusaha saya, namanya Pak Suyamto, Pak Didik Waryanto, Pak Anjar Setiono. Dan ketika saya jadi, kemudian saya bisa melayani trayek kemana-mana. Akhirnya banyak dolen saya yang ada yang terima Camry gratis, ada yang terima motor, ada yang terima umroh, ada yang terima perjalanan puluhan negara. Banyak yang mereka sukses sampai ke tempat tujuan, teman-teman.
Jadi pastikan bahwa bisnis ini tidak sulit, dan kita ini ibaratnya kapal sedang dipersiapkan untuk melayani banyak orang supaya banyak orang makmur. Saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, kira-kira bisnis semacam ini memiliki tingkat moral yang tinggi atau tidak? Saya banyak loh lihat perusahaan-perusahaan di luar sana. Contoh nih lah, di dekat saya ada toko besar laris, kemudian di depannya ada toko lagi. Pagi-pagi ada kembang yang di depannya. Nah, saya nggak tahu itu maksudnya apa. Tapi di bisnis ini tidak saling menjatuhkan, justru kita akan saling melayani. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang masih baru diundang ke sini, percaya saja, ya, percaya saja dengan pengundang Anda sedang tidak menjerumuskan Anda, tetapi akan menghantarkan Anda menjadi orang yang sukses, baik non finansial maupun finansial. Nah, kita akan memiliki spiritualitas yang tinggi. Kita akan semakin menyayangi orang tua, anak, keluarga, menjadi kebanggaan orang tua. Kita akan menjadi seorang ayah atau ibu yang hebat bagi anak-anak kita. Jadi kenapa? Karena kita sukses tidak sendiri. Seperti ketika saya menerima mobil mewah BMW, ibu saya hanya mengatakan seperti ini, aku bangga dengan kamu. Nah, satu-satunya anakku yang memiliki mental baja, pernah menyerah, walaupun hanya menggunakan sepeda ontel, sampingan penjual kerupuk, tapi kamu bisa. Dengan siapa? Dengan orang yang menolak. Dan saya lebih bangga lagi, kamu bisa mensukseskan banyak orang. Karena apa? Karena ada jaringan-jaringan saya yang mereka justru terima kasih. Kenapa? Karena anaknya bisa menghantarkan, membimbing mereka mencapai suatu tujuan perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini ya. Jadi kawan-kawan, kalau saya menjadi orang baru, tidak perlu ragu. Segera ambil kesimpulan, kami segera transfer uang ke stokis yang dikatakan Pak Herman sudah ditunjuk tadi, bukan ke kami, bukan ke pengundang Anda. Ya. Putuskan Anda mau join reseller, mau jadi penjual, ya, atau brown, atau silver, atau gold. Tapi setiap keputusan ini ada konsekuensinya. Kalau kita gold, nyponsori orang, sponsori gold aja bonusnya udah 800 lebih. Jadi kalau dua kali ditambah bonus pasangannya gede banget. Apalagi kalau platinum. Sponsori 2 orang platinum aja bonusnya udah 2 juta lebih. Nah, ini kalau di tempat saya ini UMR. Mereka bisa full 1 hari. Kotor loh 2 juta setengah, 2 juta 400 itu kotor tuh, belum bensin, belum makan. Tapi di sini hanya modal HP saja, ya, modal pencet-pencet HP sambil ngobrol, ngopi dari rumah, jauh dari COVID, kumpul dengan keluarga, Anda memiliki uang yang cukup, bisnis berkembang, waktu ada untuk keluarga. Jangan sampai seperti di luar sana, kita memiliki waktu tapi kita tidak memiliki uang, atau sebaliknya kita punya uang tapi kita tidak punya waktu. Ya, jadi pastikan segera putuskan Anda untuk mengambil membership supaya bisnis ini segera dimulai, supaya pengundang Anda atau tim Anda betul-betul fokus dengan orang yang menyatakan diri siap untuk membangun bisnis ini. Dan ingat Bapak Ibu, membangun bisnis ini tidak sendiri, tapi libatkan tim, maka Anda akan sampai ke dalam kesuksesan seperti tim yang mengundang Anda. Ya. Nah, pesan saya, bisnis ini mudah, tidak mustahil. Ya, ingat, bisnis ini mudah, tidak mustahil. Kalau kita mau memperjuangkan, pasti kita sampai. Jaga diri kita dengan semangat yang menyala. Caranya bagaimana? Tetap prospek, undang kawan ke live streaming, 1 hari inbox pertambahan 10 teman. Untuk apa? Untuk menjaga semangat kita, postur kita, mental kita. Ya, kalau ada penolakan, ya penolakannya berapa. Kalau ada yang responnya berapa, itu sudah biasa. Kalau Pak Satar kemarin mengatakan kita presentasi, kita mengenalkan bisnis seperti kita dagang bakso, ting ting ting, itu juga udah mengenalkan. Tapi apakah semuanya membeli bakso? Tidak. Ya, tetapi itulah kodrat kita sebagai pembangun jaringan, sebagai
pemilik bisnis ya, independen, sebagai pemilik bisnis yang besar, bekerja sama dengan perusahaan besar, memiliki harapan besar, berpikir yang besar, dan memiliki organisasi juga yang besar. Kenapa? Karena kita yakin dengan diri kita sendiri. Kita akan dibentuk menjadi sebuah kapal yang bisa berlayar, mengarungi samudera, menghadapi badai, menghantarkan banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Jadi bisnis ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk banyak orang. Terima kasih, selamat malam, sukses untuk kita, tetap semangat, Good day.